Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai video tutorial latihan soal yang menggunakan aplikasi Makromedia Flash Professional 8. Di sini saya telah membuat latihan soal yang terdiri dari 13 frame. Yang terpenting dalam pembuatan latihan soal ini adalah actionnya. Action yang terdapat pada simbol mulai ini, simbol seperti mulai ini dan frame ini ya. Yang pertama saya akan menjelaskan action pada frame pertama. Kita klik frame pertama, klik kanan, kita lihat action. Nah, untuk action pada frame pertama itu bertulis stop, buka tutup kurung, dan titik koma, enter, vs command, full screen true, yang artinya stop itu berfungsi untuk menghentikan frame pertama agar tidak lanjut ke frame selanjutnya. Contohnya nih ya, kalau tidak ada stop pada actionnya maka nanti akan menjadi seperti ini. Kita kontrol enter. Nah, maka tulisannya tidak berhenti. Tapi jika ada tulisan stop pada actionnya, nah nanti diperhatikan untuk penulisannya ya, karena besar kecilnya huruf pada action akan sangat berpengaruh, dan jika error maka tidak bisa dijalankan. Nah, stop tadi berfungsi untuk menyetopkan pada frame pertama, agar frame pertama ini berhenti. Setelah itu full screen ini face command ini adalah perintah agar ketika nanti sudah dibuka maka tampilannya ini menjadi full screen. Pada laptop atau layar itu dia penuh, tidak terpotong. Oke, selanjutnya adalah untuk tulisan latihan soal ini, kawan-kawan mungkin sudah paham kita menggunakan text tool ya. Nah, text tool dan tulis. Nah, petunjuk juga ini menggunakan text tool. Nah, untuk kolom ini juga menggunakan text tool. Bedanya, latihan soal dan petunjuk ini menggunakan text tool yang jenis teksnya adalah statistik test. Sedangkan pada kolom ini jenis teksnya itu input text. Jadi itu yang membedakan. Jadi jika kawan-kawan ingin membuat kolom yang nantinya akan berisi nama kawan-kawan, itu menggunakan jenis teks statistik teks. Nah, dan ini tidak memiliki action ya, hanya saja nanti ketika kalian masuk ke properti, jenis teksnya dirubah menjadi input teks, dan var ini ditulis nama. Nah, selesai pada ini, dan kita ke simbol ini, simbol mulai. Nah, simbol mulai ini sudah memiliki action. Nah, dan actionnya itu adalah ya, kita klik kanan, klik action itu on release next frame. Jadi ketika kita mengetik simbol mulai, maka nanti akan ke frame selanjutnya. Kita coba ya, kontrol enter, kita klik mulai. Di sini kita klik nama, kita klik mulai. Nah, dia akan lanjut ke frame selanjutnya. Nah, itu untuk frame pertama, dan selanjutnya frame kedua. Frame kedua ini sudah berisi mengenai soal latihan. Nah, untuk soal latihan ini kita buat pilihan ganda. Karena dia pilihan ganda, maka terdapat 4 pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Nah, A, B, C, dan D ini adalah simbol dan setiap simbolnya itu memiliki fungsi atau action. Nah, seperti tadi ya, kita klik simbolnya, kita klik kanan,
klik action untuk melihat actionnya. On release next frame. Nah, ketika kita sudah mengeklik simbolnya A, B, C atau D, maka kita akan lanjut ke frame selanjutnya, frame 2. Nah, setelah kita lanjut ke frame selanjutnya, kita akan ke frame selanjutnya atau soal selanjutnya. Di sini yang membedakan apa sih dari simbol A, B, C, dan D? Yang membedakan adalah kunci jawabannya. Misal kita kunci jawaban kita taruh di C ya, kita klik kanan action. Nah, yang membedakan adalah kalimat benar plus plus ini. Jadi ketika pilihan kita itu sudah menjadi kunci jawaban, maka pada actionnya itu ditambah benar plus plus titik koma tuh. Dan itu sama nantinya ketika kita sudah menulis soal berikutnya, soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sama. Nah, untuk frame kedua ini terdapat action yang actionnya itu var benar sama dengan 0. Jadi nanti fungsinya itu jumlah nilai benar. Nah, pada action ini akan ditambah dengan 0. Pada action ini ditambah dengan 0. Nah, kita lanjut tadi ya, sama ya, dari soal 1 sampai dengan soal 10 itu sama. Yang kita pentingkan adalah action dari simbol A, B, C, dan D-nya. Kita lanjut ke frame selanjutnya. Nah, di sini tadi kita lihat dulu ya bagaimana sih jalannya dari soal ini ya. Nah, di sini kita klik nama ya, nama, kita klik mulai. Nah, kita misalnya klik B, dia akan lanjut ke frame selanjutnya C, D. Nah, setelah kita memilih jawaban kita, maka akan lanjut ke frame selanjutnya. Nah ini ya. Nah, bagaimana sih di sini kok ada nama, di sini ada jumlah benar, ada jumlah salah, dan ada nilai, ada tombol keluar, ada ulangi. Nah, nanti akan saya bahas juga. Nah, kita ke frame sini ya. Di sini terdapat kolom yang nantinya akan berisi nama kita yang telah kita tulis awal tadi, dan kolom pada benar ini akan tertulis jumlah benar dari kita mengerjakan 10 soal tadi, dan ini adalah jumlah salah, dan ini nilai. Nah, kita klik ya, klik sini, kita ke properties. Nah, ini yang membedakan properties. Nah, pada var kita tulis nama. Jadi yang pertama tadi kita tulis nama, dan yang kedua yang juga kita tulis nama. Nah, untuk yang jumlah benar ini juga kita ke properties ya, ke properties. Nah, ke properties var ini tampilan benar. Nah, perhatikan pada penulisannya, tampilan benar, semua hurufnya kecil dan spasinya menggunakan underscore ya. Itu pada kalau benar, salah juga seperti itu. Maka di sini menjadi tampilan salah. Pada var-nya menjadi tampilan salah, dan nilai juga seperti itu. Pada var-nya menjadi tampilan nilai. Nah, untuk simbol keluar sendiri mempunyai actionnya itu on release next frame. Nah, keluar artinya dia akan melanjutkan ke frame selanjutnya, karena frame selanjutnya nanti akan masih ada petunjuknya. Nah, itu next frame. Nah, kita ke ulangi, simbol ulangi ini juga sudah memiliki actionnya adalah on release go to and stop 1. Nah, artinya ketika kita klik simbol ulangi, dia akan kembali ke frame 1, go to and stop 1. Dia pergi dan berhenti di frame 1 itu. Kita coba ya, Ctrl Enter, kita coba nama.
namanya kita ganti ya, Agustina. Kita mulai, kita klik. Maka Agustina yang kita tulis di awal tadi akan muncul di sini, dan jumlah benarnya pun akan muncul, salahnya akan muncul, dan nilai 30-nya akan muncul. Ketika kita klik keluar ya, kita klik keluar, maka akan ke frame selanjutnya. Dan kita coba untuk klik ulangi. Kita klik ulangi ya. Nah, kalau kita klik ulangi, itu dia akan kembali ke frame 1 dan stop di frame 1 itu. Nah, pada frame ini juga memiliki actionnya adalah nah, tampilan benar itu sama dengan benar, dan tampilan salah itu 10 dikurang benar. 10 itu terdapat dari mana? 10 itu adalah jumlah dari soal. Nah, dan tampilan nilai itu benar dikali 100 itu nilai jika semua benar ya, dibagi dengan 10 itu adalah jumlah dari soal. Oke, itu untuk frame ini. Untuk frame selanjutnya adalah ada petunjuk lagi, ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, di sini kan terdapat dua simbol. Nah, dua simbol ini pun memiliki action. Yang pertama yes ini sudah saya beri action. Actionnya adalah on release fetch comment quit, yang artinya dia memberi perintah untuk keluar dari flash ini. Nah, dan untuk no ini actionnya adalah on release go to and stop, maka dia tidak akan keluar dan akan kembali ke frame 1 dan berhenti di frame 1. Kita coba ya. Nah, di sini nanti kita coba. Nah, setelah kita selesai membuat latihan soal ini, jangan lupa kita untuk publish. Nah, untuk melihatnya ya, nanti untuk itu kita publish dulu. Kita klik file, publish setting, kita pilih file HTML, kita publish. Nah, kita publish lagi ya, lalu kita klik OK. Nah, untuk mengujinya coba kita cari file yang telah kita publish tadi. Nah, ini ya, file ini tuh uji cobanya. Nah, di sini ya, Putri mulai B C B B B B. Nah, Putri benar 7.30. Jika kita ingin keluar, apakah Anda yakin ingin keluar? Yes. Nah, dengan secara otomatis nanti akan keluar dari flash ini. Begitu caranya. Demikianlah tutorial dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.